Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kartu peserta BPJS Kesehatan ke depan menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, daftar haji, hingga jual beli tanah. Instruksi Presiden yang baru ini pun menuai tanggapan beragam di masyarakat. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan tersebut, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan. Mulai dari mengurus SIM, STNK, SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Akhirnya, kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Sementara sebagian masyarakat mengaku tidak setuju dan menilai kebijakan baru ini tidak nyambung dan menyusahkan. Kurang setuju. Masalahnya bikin ribet gitu. Masa mau beli tanah, mau pergi haji harus BPJS, kayaknya nggak nyambung gitu. Oh gitu, saya jadi kaget ya dengar berita seperti ini. Sebenarnya itu kalau menurut saya ya kayaknya kurang setuju gitu. Karena mungkin alasannya ya nggak nyambung aja sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya bikin ribet juga sebenarnya kayak gitu. Aku sih nggak setuju ya. Soalnya apa hubungannya gitu BPJS sama jual beli tanah gitu. Jual beli tanah kan BPJS buat kesehatan. Apa hubungannya gitu sama tanah, jual beli tanah gitu. Gak masuk akal sih menurut aku ya. Kebijakan baru ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024 mendatang. Sementara pada tahun lalu, jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang membuat kartu BPJS Kesehatan ini istimewa sehingga dijadikan syarat untuk mengurus sejumlah urusan? Kita akan membahasnya bersama dengan Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN. Selamat sore Pak Gus Pardi. Halo. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Gus Pardi. Sebelumnya pemirsa, kami juga sudah menghubungi dari pihak Istana, namun hingga saat ini belum ada jawaban dan kami akan terus menghubungi. Seperti apa tanggapan dari pihak Istana? Kita ke Pak Gus Pardi terlebih dahulu. Pak Gus Pardi, apa menurut Anda pertimbangan pemerintah sehingga menjadikan kartu BPJS Kesehatan ini jadi sejumlah syarat untuk mengurus beberapa berkas yang utama, Pak Gus Pardi? Halo. Pak Gus Pardi, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Gus Pardi, menurut Pak Gus Pardi apa yang membuat Istana, khususnya dalam ini pemerintah, akan menjadikan BPJS Kesehatan untuk mengurus sejumlah surat-surat utama yang dimiliki masyarakat, Pak Gus Pardi? Ya, terima kasih. Saya merasa prihatin terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap segala urutan yang berkaitan dengan masalah kepentingan masyarakat, terutama tentang pengalihan tanah, kembalikan kepemilikan yang digariskan oleh pemerintah. Tentu saya merasa prihatin. Dan itu adalah sesuatu yang memberatkan beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dihentikan. Karena apa? Karena beban masyarakat sekarang ini sedang dihimpit-himpit oleh berbagai persoalan. Baik yang berkaitan terhadap pandemi COVID, akibat pandemi COVID, masyarakat dilanda oleh krisis keuangan. Jangan hanya masyarakat dan krisis keuangan, pemerintah dan negara pun pada tahun 2020
mengalami pertumbuhan minus. Dan banyak masyarakat yang di PHK, banyak masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya karena usaha-usaha akibat dari pandemi COVID. Toko-toko pada tutup, hotel pada tidak berjalan. Sehingga oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah kebijakan yang ditetapkan agar setiap kementerian terutama berkaitan dengan kementerian DPR dan ATR yang mewajibkan kepada masyarakat untuk balik nama harus disertai fotokopi BPJS. Ini adalah pekerjaan kebijakan yang tidak populer. Baik, Pak Gus Pardi, ini sebenarnya alasan dari pemerintah salah satunya adalah untuk meningkatkan kepesertaan warga menjadi 98% untuk BPJS. Cukupkah alasan ini untuk membuat BPJS Kesehatan kartunya sesakti dengan KTP? Ya. Harusnya BPJS punya inovasi, punya kreasi, punya bagaimana menarik masyarakat termotivasi untuk ikut serta pada kegiatan BPJS ini. Jangan kepala BPJS meminta suaka kepada Presiden karena ketidakmampuannya melakukan inovasi ini. Carilah gaya-gaya yang disenangi, yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu inovasi, perlu ada sesuatu yang menarik masyarakat untuk ikut BPJS. Jangan ditekankan peserta BPJS itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Oleh karena itu perlu ada daya tarik yang harus dilakukan oleh kepala BPJS. Makanya saya berharap kepada kepala BPJS, tindakan ini harus dihentikan karena menghimpit ekonomi masyarakat yang belum tumbuh. Kita sedang dalam keadaan krisis akibat pandemi. Oleh karena itu, inovasi perlu ditumbuh kembangkan. Jangan masyarakat dipaksa untuk harus ikut menjadi peserta BPJS tersebut. Baik, Pak Gus Pardi, Inpres dari pemerintah ini akan berlaku 1 Maret mendatang. Masih ada 1 minggu lagi. Apakah DPR akan memanggil pemerintah untuk membahas hal ini, Pak, sehingga masih bisa diubah sebelum diterapkan nanti? Ya tentu pertama saya mengimbau kepada pemerintah. Memang saya sudah baca di berbagai mass media bahwa pemberlakuannya itu akan dilakukan 1 Maret 2022. Oleh karena itu saya minta pertimbangan ini, sudah viral juga berbagai media menolak untuk dilakukannya Kepres tersebut di mana BPJS setiap orang berurusan apakah SIM, SDCK, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan tanah, di mana masyarakat diwajibkan untuk menyertai fotokopi BPJS itu. Oleh karena itu, himbauan saya sebagai anggota Komisi 2 meminta kepada pemerintah untuk dilakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap kebijakan yang ekonomi rakyat yang belum pulih. Begitu. Baik. Lalu jika nantinya aturan ini tidak diterapkan per 1 Maret, berarti aturannya kembali seperti semula, tetap hanya menggunakan KTP saja. Seperti itu untuk mengurus berkas-berkas yang menurut Anda, Pak Gus Pardi? Ya harusnya pemerintah dalam hal ini BPJS bekerja secara profesional. Oleh karena itu, ada alasan bagi pemerintah mewajibkan ataupun apa saja berkaitan BPJS ini menurut saya harus dihentikan. Ini adalah gaya-gaya baru. Masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap apa yang dia inginkan. Gaya-gaya semacam ini harus dihindari.
Baik, gaya semacam ini harus dihindari memang, tapi untuk apa yang harus dilakukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sampai 98% kepesertaan warga tanpa harus menjadikan ini syarat, Pak? Karena memang saat ini apalagi BPJS beberapa waktu lalu menaikkan tarifnya untuk setiap golongan, Pak Gus Pardi. Ya, kita berharap kepada BPJS untuk melakukan inovasi, untuk mencari daya tarik bagaimana masyarakat Baik pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis di mana Pak Gus Pardi sambungan teleponnya terputus, dan tadi itu dia yang disampaikan oleh Pak Gus Pardi agar mengevaluasi ulang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang akan diterapkan per 1 Maret nanti. Dan sampai akhir tadi pemirsa, kami juga mencoba hubungin dari pihak pemerintahan, namun hingga saat ini belum ada jawaban.